Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Di saat ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah, kami sangat bersyukur untuk semua hal yang telah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami semua supaya kebenaran-Mu ini dapat kami pahami, pun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sangat mudah bagi kita untuk berkomitmen di awal. Tetapi sesungguhnya tidaklah mudah bagi kita ketika akan mempertahankan apa yang kita janjikan. Karena untuk menguji apakah komitmen kita dapat bertahan adalah seberapa kuat kita menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam pembacaan ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, "Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kenapa ada satu peringatan atau penegasan janganlah? Karena pada waktu itu jemaat di Roma mulai merasa tidak semangat lagi untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, tekanan yang dialami oleh mereka. Bukan hanya dari pihak pemerintah Romawi, tetapi juga dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan tidak jarang dari keluarga mereka sendiri. Sehingga setiap tantangan ini mulai melemahkan iman mereka. Tapi saudara, Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena apa saudara? Bicara soal pelayanan kepada Tuhan akan selalu ada tantangan. Sehingga memang benar banyak yang mau melayani Tuhan. Namun tidak semuanya siap untuk melayani Dia. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena pelayanan kepada Tuhan berbeda dengan ekspektasi yang biasanya kita taruh ketika mau memulai pelayanan. Kadangkala kita berekspektasi bahwa misalnya sebagai diaken, penatua, pendeta, guru agama, atau kita yang melayani Tuhan, kita akan berpikir bahwa dengan stola ini saya pasti akan dihargai oleh orang lain. Dengan stola ini akan membuat saya gampang mengatur jemaat. Namun tidak, jarang juga kita sering mendengarkan jemaat bilang begini, "Dia dok penatua, mar dia mulu pe kasar." Atau, "Dia dok diaken, mar dia keluarga model begitu." Atau, "Dia dok pendeta, mar enterkan senyumnya ndak pernah." Kita saudara, ketika melayani Tuhan, kita berekspektasi bahwa kita akan dipuji, bahwa kita tidak akan mendapatkan masalah. Tetapi pada kenyataannya melayani Tuhan, maka kita akan sering dicaci maki, kita akan sering ditolak, kita akan sering mengalami pergumulan demi pergumulan. Karena memang Yesus tidak pernah bilang kalau mau ikut Dia, maka segalanya akan mudah. Tetapi yang Yesus katakan adalah, jikalau kamu ingin mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru bisa ikut Yesus. Karena apa? Kita perlu untuk menyangkal diri kita ketika marah terhadap orang lain, tapi kita tidak mengutuk. Kita perlu untuk menyangkal diri kita ketika kita marah terhadap orang lain, tapi kita tidak membenci. Dan kita perlu untuk memikul salib yang bebannya tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan biarkan manusia melemahkan iman kita atau melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Biarlah semangat kita tetap membara untuk melayani Dia. Karena Tuhan akan selalu ada untuk melindungi hidup kita. Bahkan firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan yang akan menilai seberapa besar semangat kita, pengabdian kita untuk melayani Dia. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Saat ini marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Karena kami boleh lagi disegari tentang kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menguatkan iman kami supaya kami tidak menjadi lemah. Kami tahu dalam pelayanan yang kami jalankan, ada begitu banyak tantangan pergumulan. Ketika kami mau ikut Tuhan,
Tidak jarang hidup kami bukannya dipuji, tetapi kami sering mendapatkan hinaan. Kami sering mendapatkan caci maki, bahkan juga penolakan. Namun itulah realita pelayanan. Maka ajarkanlah kepada kami untuk selalu mau taat dan setia kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Sehingga Tuhan yang akan memproses kehidupan kami menjadi pribadi yang bisa untuk menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan tuntun pelihara hidup kami supaya kami akan selalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian